Yang ketujuh, tunduk patuh terhadap segala konsekuensinya dengan menunaikan kewajiban. Ada beberapa kewajiban agama yang ini nggak bisa dipisahkan, paket. Ya, kalau masuk Islam tuh harus plus ini, nggak bisa cuma syahadat tok. Di antaranya adalah wa may yuslim wajh, ini dalilnya secara umum, wa may yuslim wajhahu, islamul wajh ay istislam. Dirinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, adalah la ilaha illallah tafsirannya. Jadi kalau mau berpegang dengan la ilaha illallah, dia harus yuslim wajhahu lillah, menundukkan wajahnya. Wajah di sini meliputi seluruh dirinya. Allah juga mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan tunduklah kalian kepadanya min qabli ayatiyakumul adzab. Tunduk di situ melalui perbuatan. Di An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Allah bersumpah, mereka itu demi Allah mereka itu belum beriman. Sampai kapan? Sampai mereka mengangkatmu sebagai hakim, wahai Rasulullah, sebagai yang mengadili segala perselisihan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah engkau menjatuhkan vonismu, ketetapanmu, mereka itu legowo, tidak keberatan sedikit pun terhadap hasil keputusanmu, alias dia menerima. Wa yusallimu taslima, dan pasrah dengan sepenuhnya. Ini semua dalil-dalil dipersyaratkannya ada ketundukan, ada sikap pasrah. Di sini Nabi menjelaskan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini lebih tegas lagi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka mau bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, enggak titik. Wa yuqimus shalah plus salat 5 waktu mereka lakukan, wa yu'tuz zakah plus zakat. Jadi salat, melaksanakan salat dan membayar zakat bagi yang wajib zakat, ini merupakan syarat bahwa mereka diperlakukan sebagai muslim. Cuman syahadat tok tapi nggak mau sholat, tidak diperlakukan sebagai muslim, tetap diperangi sama Rasulullah. Cuman syahadat tok dan sholat tapi nggak mau bayar zakat padahal wajib zakat, juga akan tetap diperangi. Contohnya di masa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat ijma, mereka ini syahadat, mereka sholat tapi nggak mau bayar zakat, diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi ini merupakan bukti bahwasanya ada ketundukan zahir yang itu dipersyaratkan. Tunduk sholat kamu, bayar zakat kalau memang sudah terkena kewajiban zakat. Baik. Batalnya apa? Ya, tidak mau mengamalkan ajaran Islam sama sekali, terutama sholat dan zakat, atau tidak mau dia tunduk kepada aturan Allah. Dia nggak nerima, oh jangan dong, jangan pakai syariat dong, pakai yang lain, nggak enak pakai syariat. Ntar pencuri dipotong tangannya. Ya kan kalau mencuri, kalau nggak mencuri ngapain takut dipotong tangannya? Ya, yang takut itu adalah pencuri. Ya. Kalau nggak nyuri ngapain takut? Islam itu luar biasa. Tangan itu luar biasa mahalnya. Kalau kita belajar ahkamud diyat, hukum-hukum yang berkaitan dengan tebusan bagi orang yang melakukan tindak pidana yang mencederai orang lain, ini tangan ini jarinya 5. Satu jari ini setara dengan 10 ekor onta. 10, 20, 30, 40, 50. Ruasnya ini juga setara. 10 ini 3 ruas, masing-masing sepertiganya. Ibu jari ini cuma 2,5. Ada orang matahin 1 ruas, dia bayar 5 ekor onta. Itu kalau tangan orang baik. Tapi tangan pencuri dipotong nih, kelima jarinya dipotong hanya gara-gara dia mencuri yang remeh sekali, nilainya 1/4 dinar. Ya, tuh lihat fi rub'i dinar fasa'idan. Ada harta orang lain yang dia curi yang nilainya itu 1/4 dinar atau lebih, dipotong tangannya. 1/4 dinar cuma 1 gram lebih dikit emas. Ya, setara dengan berapa ekor onta 1 gram itu? Buntutnya dia nggak dapat mungkin. Ya. Jadi kalau dia jujur dia dihargai luar biasa, dan kalau dia khianat baru nggak ada harganya. Itu semua sudah diatur sama Allah, dan itu adalah hukum yang paling relevan. Kalau pencuri di penjara dijamin nggak akan kapok. Mana ada pencuri keluar dari penjara kapok? Nggak ada. Dia ikut training di penjara sama maling-maling yang lain, makin pintar dia maling. Nggak kapok dia. Udah gitu negara ini butuh anggaran buat bangun penjara, buat ngasih makan maling-maling itu. Ya. Kalau malingnya makin banyak, makin nyaman di penjaranya tuh para koruptor itu. Masya Allah penjaranya bintang 5, kayak hotel bintang 5.
Nggak ada yang kapok dengan cara seperti itu. Udah begitu dia harus gaji sipir lagi. Udah begitu nggak kapok ketika keluar. Coba pakai aturannya Allah SWT. Ketika betul-betul dia ini secara syar'i terbukti melakukan tindak pidana syariqah, sudah ada buktinya, ada saksinya, dengan mekanisme tertentu ya, nggak sembarangan ini, panjang ini mekanismenya. Maka dia dipotong tangannya. Modalnya cuma peso 1. Peso 1 5 menit selesai, dijamin kapok. Dijamin kapok. Dan orang-orang yang melihat ini, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan yang sama. Pembunuhan juga begitu, zina dan lain-lain. Ini kita harus terima, kita harus akui bahwa inilah yang paling baik, inilah yang paling adil, yang lain itu zalim gitu. Pencuri di penjara, zalim. Zalimnya sama siapa? Sama orang-orang lain yang jadi korban-korban berikutnya. Karena dia tidak akan membuat pencuri ini jera. Zalim sama rakyat, karena rakyat ini bayar pajaknya buat ngidupin pencuri, buat gaji sipir-sipir penjara, buat bangun penjara. Pencuri nggak kapok lagi, rakyatnya jadi korban lagi. Atau kalau nggak begitu, rakyatnya jadi gemes. Ada pencuri nyuri ayam dihukum dengan dibakar, itu gak zalim juga. Jadi manusia ini kalau nggak ikut aturan Allah, dia zalim terus. Karena memang modalnya manusia ini, innal insana la zalumun kafar. Manusia itu memang bakatnya berbuat zalim. Jadi zalim dalam berlebihan ketika menghukum, atau menghukum dengan hukuman yang tidak setimpal sehingga dia menyebabkan terulangnya perbuatan kriminal itu.